Untuk warna putih yang pertama ini seperti smoke white atau putih keabu-abuan, sedangkan putih yang kedua ini lebih ke arah biru muda. Seperti senjatanya kita bisa lihat ada warna abu-abu tua dan hitam di bagian busternya. Cakep banget warnanya ya. Hai guys, ketemu lagi sama gue Jody dari channel Hobi Teori, channel yang membahas hobi-hobi kalian dari yang umum sampai nggak umum, dari yang murah sampai yang mahal. Oke, di video kali ini gue akan bikin tutorial buat kalian yang baru pertama kali merakit Gundam di tahun 2021. Oke, di video tutorial ini akan gue bahas secara detail poin-poin penting untuk newbie yang baru pertama kali merakit Gundam. Seperti alat-alat apa aja sih yang diperlukan untuk merakit Gundam, cara memotong part dari runner yang baik dan benar, cara membersihkan loop mark, teliti membaca manual book, dan sebagainya. Harapannya setelah kalian menonton video ini, kalian sudah tahu tips-tips penting dan apa aja sih yang harus diperhatikan saat merakit Gundam. Jadi kalian tidak melakukan kesalahan-kesalahan umum yang biasanya dilakukan oleh para newbie. By the way, ini adalah part kedua dari tutorial Gundam untuk pemula. Buat kalian yang belum nonton part ke-1-nya, boleh cek link di atas ini. Jadi di video pertama kalian memilih dulu Gundam yang sesuai dengan kriteria kalian, seperti modelnya, budgetnya, ukurannya, dan sebagainya. Nah, di video kedua ini kalian merakit Gundam yang sudah kalian pilih di video pertama itu. Dan kalian bisa lihat sendiri di samping gua udah ada RG Wing Gundam yang akan gua pakai di video tutorial kali ini. Gundam ini relatif masih baru ya, rilis di Jepang sekitar bulan Juni. Jadi sekalian aja akan gua bikin unboxing dan reviewnya. Buat kalian yang penasaran sama Gundam RG terbaru ini, boleh sekalian ikut simak videonya ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke meja eksekusi. Hup, let's go! Guys, sekarang kita udah ada di meja eksekusi dan di depan gua udah ada box RG Wing Gundam. Bisa kita lihat ini adalah ciri khas box RG dengan gambar kepala Gundam dan keseluruhan badan di sebelahnya. Nah, di samping-samping boxnya kita bisa lihat pose atau artikulasi yang bisa kita mainkan pada Gundam RG ini. Nah, di samping sini kita bisa lihat nomor Gundamnya, yaitu nomor 35 atau nomor terakhir ya sampai saat ini. Dan emang yang menarik dari RG Wing Gundam ini adalah dia bisa dirubah jadi pesawat. Nanti di akhir video akan gue review untuk gimmick dan artikulasinya. Sebelum kita buka box RG ini, buat yang baru pertama merakit Gundam, gue mau kasih tahu alat-alat apa aja sih yang dibutuhkan untuk merakit standar sebuah Gundam, atau biasa disebut straight build. Sekedar catatan aja, kelebihan Gundam RG ini walau kita rakit standar, dia udah bagus banget detailnya. Jadi cocok buat newbie yang pengen sekedar icip-icip Gundam sebelum terjun lebih jauh. Oke, tools pertama dan paling penting adalah nipper atau tang potong ini. Jadi alat ini nantinya bakal kita pakai untuk memotong part-part Gundam dari runner. Jangan pakai gunting, cutter, gunting kuku atau sebagainya. Oh ya, untuk nipper ini harganya bermacam-macam ya, ada yang murah sampai yang mahal banget. Saran gue sih untuk newbie pakai kualitas yang menengah aja, dan itu udah cukup banget dipakai untuk merakit semua jenis Gundam. Sekedar info, nipper yang gue pegang ini udah gue pakai dari pertama merakit Gundam sekitar 5 tahun lalu dan masih berfungsi dengan baik. Untuk link pembelian nipper yang gue pakai ini boleh cek di deskripsi. Tenang, nggak mahal kok. Untuk cara pakai nipper ini nanti bakal gue bahas juga, jadi tonton videonya sampai habis ya. Alat kedua yang perlu disiapkan adalah sanding atau penghalus ini. Boleh pakai yang berbentuk seperti kikir atau yang seperti spons. Fungsinya sama aja, tapi kalau kalian menggunakan nipper dengan baik dan benar, kalian bakal jarang banget pakai yang namanya sanding ini. Tapi ya untuk sekedar jaga-jaga nggak apa-apa, boleh disiapkan aja. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian tutorialnya ya. Sebagai catatan, kalau Gundam yang kalian pilih bukan RG, misalnya HG atau MG, tutorialnya sama aja. Jadi kalian bisa ikutin juga bareng-bareng ya. Oke, tips pertama kali kalian buka box Gundam sebelum ngapa-ngapain, pastikan kalian langsung cari dulu yang namanya manual book. Biasanya dia ada di paling bawah.
Oke, setelah ketemu manual books-nya, kalian buka halaman kedua yaitu parts list. Di sini kalian bisa lihat runner-runner apa aja yang seharusnya ada di dalam box Gundam kalian. Cocokkan semua runner di dalam box dengan yang ada di halaman parts list. Runner A, runner B, runner C, dan seterusnya. Saran gue jangan dibuka dulu plastiknya, karena apabila ternyata ada runner yang kurang, kalian bisa komplain langsung ke sellernya. Kasus kurang parts atau runner di dunia Gundam sebetulnya sangat jarang, tapi bukan tidak ada. Jadi tindakan ini hanya sekedar antisipasi apabila kalian adalah orang yang kurang beruntung. Oke, kalau kalian sudah yakin semua partnya lengkap, kalian boleh buka plastiknya dan keluarkan runnernya. Lalu kalian boleh buka halaman selanjutnya. Dan kalian sudah bisa langsung lihat bagian pertama yang kalian rakit adalah kakinya. Lalu kita fokus ke bagian kotak 011 ini dulu ya. Di sini bisa kita lihat kita perlu runner C dan G. Boleh dipisahkan dulu agar lebih mudah dan tidak tertukar. Setelah itu bisa kita lihat kita perlu part C30, C26, C29, dan seterusnya. Oke, di sini gue mau ajarin cara memotong part dari runner menggunakan nipper dengan baik dan benar. Oke, katakan kita mau memotong part C30. Ini ya part C nomor 30. Kita mau posisi potong nipper kita menjauhi main partnya. Oke, perhatikan ya. Kita mau posisi potong kita menjauhi main partnya. Jadi bukan di sini ya, tapi di sini. Iya, seperti itu. Sama halnya dengan yang lain, kita mau menjauhi partnya. Misalnya di sini. Lalu sama yang ini. Oke, ketika partnya sudah terlepas, baru kita potong sekali lagi atau kita rapikan sisa-sisa potongan di part ini atau yang biasa disebut dengan noob mark. Oke, caranya mudah ya, kalian tinggal pepet nippernya sejajar dengan part ini. Misalnya kita mau menghilangkan noob mark yang ini ya, kita buat ini sejajar sedekat mungkin dengan part, lalu kita potong seperti itu. Ini sudah rapi, sama halnya dengan yang lain. Itu yang ini juga sama. Oke, sudah rapi ya. Kalau seandainya masih ada sisa-sisa noob mark, boleh kalian bersihkan menggunakan sanding yang tadi ya. Kita amplas halus saja di bagian yang ingin kita rapikan. Seperti itu. Oke, sekarang kita potong dulu semua part yang ada di kotak 011. Jangan lupa ada tanda X2 di sini. Jadi semua part kalian potong 2 kali. C30-nya 2, C26-nya 2, C29-nya 2, dan seterusnya. Oke, kita potong bareng-bareng ya. Oke, udah semua kita potong ya. Hati-hati, ada beberapa part Gundam yang berbentuk seperti noob mark. Jadi jangan kalian potong ya. Ini seperti gambar ini, dia memperingatkan kita supaya jangan memotong part-part yang seperti noob mark. Nih ya, seperti ini jangan kalian potong. Oke.
Selanjutnya kalian boleh posisikan semua part jadi seperti di gambar untuk memudahkan agar partnya tidak tertukar. Kalau sudah, kalian boleh mulai memasang part-partnya sesuai dengan petunjuk di manual book. Catatan penting, kalian harus selalu perhatikan bagian-bagian yang diberi warna merah. Seperti part di bagian C21 ini ya, ada 2 curek merah di kanan dan di kiri. Dia ingin memastikan kita memasang partnya persis seperti ini, jangan terbalik. Oke, selamat, kalian sudah berhasil merakit kotak pertama di manual book ini. Nggak susah kan? Selanjutnya kita tinggal terusin sesuai dengan nomor-nomornya. Sekali lagi gue ingetin, jangan lupa dengan gambar-gambar yang diberi warna merah. Misalnya ada urutan 1, kedua, seperti ini ya. Pastikan kalian memasang partnya sesuai dengan urutan. Lalu ada gambar segitiga ini. Ini artinya berkebalikan dengan gambar perboden yang tadi ini ya. Di gambar segitiga ini justru kita harus bersihkan nutmaknya dengan sempurna. Jangan sampai ada yang tersisa. Oke, kalau udah langsung aja kita rakit bareng-bareng like units ini ya. Nanti akan gua review lagi di setiap unitsnya. Let's go!
Oke guys, gue baru aja beresin 2 buah leg unitnya. Gue rakit santai dan perlu waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Sebagai catatan, ada beberapa part yang tricky, yaitu di nomor 014, 017, dan 021. Hati-hati penempatan dan posisinya. Pastikan kalian mengikuti semua petunjuk dari manual booknya. Atau kalau kalian ragu, boleh di-rewind aja videonya dan play dengan speed 50%. Jadi kelihatan semuanya ya. Sebagai tambahan, leg units atau kaki pada sebuah Gundam memang unit tersulit untuk dirakit. Jadi kalau kalian bisa melewati leg unit ini, bisa dipastikan kalian akan bisa menyelesaikan unit-unit lain juga. Oke ya, berikutnya gue akan merakit bagian body, yaitu waist dan chest. Yuk rakit bareng-bareng, let's go!
Oke guys, sudah jadi bagian bodinya ya. Waktu yang gue perlukan untuk merakit bodi kurang lebih sama dengan leg, yaitu 1 jam. Sedikit catatan untuk bagian waist dan chest ini sudah mulai banyak part-part yang kecil, jadi hati-hati jangan sampai hilang. Secara garis besar tidak sesulit bagian legnya, cuman ada sedikit catatan di nomor 042. Kalian bisa lihat di sini ada gambar seperti kertas terlipat, itu adalah gambar stiker. Pada umumnya pemasangan stiker atau decal itu di bagian terakhir, tapi kadang ada kasus khusus seperti ini dia dipasang duluan. Dan ini alat yang biasa gua pakai untuk memasang stiker. Setelah dipasang dielus-elus saja sedikit, boleh pakai tangan, boleh pakai cotton bud atau benda tumpul lainnya. Oh ya, untuk decal ini ada 2 macam ya, yang nomornya polos dan nomornya hitam. Di sini kita pakai yang nomor 19 hitam. Jadi jangan salah ya. Oke, untuk bagian body itu aja catatannya. Lanjut kita ke bagian tangan dan kepalanya. Oke, let's go.
Oke guys, sudah jadi bagian tangan dan kepalanya ya. Waktu yang gue perlukan untuk merakit tangan dan kepala kurang lebih 1 jam. Sedikit catatan, hati-hati di nomor 052 karena tadi gue sempet salah rakit. Jangan lupa juga di bagian 054 ada tempelan stiker di sini dan di sini. Jangan sampai terlewat ya. Lalu kalau kalian lihat gambar seperti ini, artinya adalah alternatif. Boleh pilih yang atas atau yang bawah. Ini ya, tangan yang mengepal atau terbuka. Sama seperti yang di bagian kepala, stikernya boleh pilih yang kiri atau yang kanan. Kalau gua biasanya pilih yang kanan karena lebih simpel. Hati-hati ya untuk bagian kepala karena banyak part-part yang kecil. Rakit saja pelan-pelan, jangan sampai ada part yang hilang. Oke, berikutnya kita rakit ke bagian sayap dan senjatanya ya. Oke, let's go.
Oke guys, sudah beres bagian sayap dan senjatanya ya. Bagian sayap dan senjata gue ngabisin waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam. Untuk sayap dan senjata tidak ada bagian yang terlalu sulit. Pastikan aja untuk wing kalian teliti untuk bagian kanan dan kirinya. Lalu ada beberapa bagian stiker di bagian senjata, jangan sampai terlewat. Untuk keseluruhan snap fit ini berarti total gue menghabiskan waktu sekitar 5 jam. Standar untuk waktu merakit snap fit sebuah Gundam RG. Sebagai catatan, RG Wing Gundam ini belum selesai ya. Kita mau bikin Gundam RG Wing ini seperti ini. Jadi kita bisa lihat bedanya, ini adalah Gundam yang belum di finishing dan ini yang sudah di finishing. Tapi untuk tahap finishing akan gue bahas secara detail di video ketiga. Jadi boleh dong di like dan subscribe dulu videonya biar kalian gak ketinggalan buat video finishing selanjutnya. Di video ketiga nanti gue akan bahas mengenai decalling, panel lining, dan top coat. Oke, ditunggu video selanjutnya ya. Untuk sekarang gue mau review dulu RG Wing Gundam ini. Oke, untuk tingginya Gundam ini standar untuk sebuah Gundam RG yaitu kurang lebih 12 cm. Dan setelah merakit Gundam ini kalian pasti sudah menyadari bagusnya color separation dari Gundam ini. Ada 4 warna dominan dari Gundam ini yaitu merah, putih, biru, dan hitam pada senjatanya. Tapi bisa kalian lihat detailnya, warna putihnya ada 2 macam. Begitu juga ada warna hitam di senjatanya. Ada 2 macam ya. Untuk warna putih yang pertama ini seperti smoke white atau putih keabu-abuan, sedangkan putih yang kedua ini lebih ke arah biru muda. Seperti senjatanya kita bisa lihat ada warna abu-abu tua dan hitam di bagian blasternya. Cakep banget warnanya ya. Begitu pula di bagian bodi dan sayap, perpaduan warna merah, putih, biru, kuning, dan aksen hijau di tengah membuat Gundam ini sangat menarik dari segi warna. Itulah kelebihan dari Gundam RG, jadi kalian tidak perlu repot-repot lagi mengecat karena pembagian warna standarnya pun sudah sangat bagus. Kita hanya perlu menambah sedikit finishing agar Gundam ini terlihat lebih gagah. Untuk proses snap fitnya pun tidak terlalu macam-macam, tapi gue bisa pastiin di sini semua partnya menempel dengan sangat baik, tidak ada part yang mudah lepas. Bisa kita lihat juga Gundam ini bisa berdiri sangat kokoh dengan sayap yang cukup besar di belakangnya. Jadi secara keseluruhan gue bisa bilang RG Wing Gundam ini sangat layak untuk dikoleksi, baik untuk newbie ataupun tidak. Karena selain part-partnya yang kokoh, pembagian warna dan modelnya pun sangat unik. Oke, segitu dulu ya video tutorial dan review kali ini. Untuk gimmick dan artikulasinya akan gue cantumkan di akhir video. Boleh di like dan subscribe dulu kalau suka sama videonya. Ditunggu video tutorial ketiganya ya. Gue Jody dari channel Hobby Theory pamit dulu. Hobi terus, happy terus. Bye bye.